Anda masih menyaksikan Sapa Indonesia Pagi di segmen Tanya Jawab COVID-19. Kita akan langsung menerima telepon yang nanti pertanyaan seputar Corona dan COVID-19 Anda akan dijawab oleh Dr. Jaka di sini yang sudah hadir bersama kami. Kita akan langsung jawab penelpon pertama dari Pak Marolop di Jakarta. Selamat pagi Pak Marolop. Selamat pagi Kompas TV. Pagi Pak, silakan Pak pertanyaannya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Bapak. Singkat aja dok, terhadap orang yang sudah pernah menerima vaksin pneumonia ya, Ya. efektif nggak mencegah terjadinya pneumonia terhadap orang yang sudah terinfeksi ya, yang terinfeksi ini COVID-19. Oke. Itu dok. Ya, baik. Oke. Makasih dok. Oke, jadi kalau sudah pernah terima vaksin, apakah akan tetap bisa menahan pneumonia kalau dia terjangkit COVID-19 ya? Baik, terima kasih Pak Marolop di Jakarta. Kita ke Pak Yulianto di Kalimantan Tengah. Selamat pagi Pak Yulianto. Selamat pagi. Pagi Pak Yulianto, silakan Pak pertanyaannya. Salam sehat untuk Kompas TV. Salam Dan sehat, salam Pak. sehat untuk dokter. Ya, saya terus Pak. Nah, pertanyaan kita Pak, tadi masalah online makanan itu harus ada begini cara cuci tangan dan sebagainya. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana peredaran uang waktu kita ngambil ke bank atau ke pasar belanja, itu kan tidak kita menyangka itu uang dari mana gitu. Nah, Ya. oleh karena itu, bagaimana cara kita sehingga kita terhindar dari hal-hal yang menyangkut COVID-19 ini. Itu Oke. yang kita cari, karena peredaran uang kita belanja dan sebagainya tuh. Ya. Baik. Terima kasih Pak penjelasannya. Ya. Terima kasih Pak Yulianto di Kalimantan Tengah. Kita terima dua penelpon dulu. Kita jawab untuk pertanyaan Pak Marolop di Jakarta. Sudah pernah menerima vaksin pneumonia, lalu terjangkit COVID-19, apakah akan membantu juga agar menghindari terhindar dari pneumonia? Jadi untuk vaksin COVID belum ada. Ya. Nah, kalau vaksin pneumonia yang diberikan itu untuk bakteri sebenarnya. Oke. Dan kita utamakan untuk anak-anak dan usia tua di atas 50 dan 60 tahun itu memang disarankan. Dan WHO pun menyarankan juga vaksin influenza ataupun pneumonia untuk keadaan COVID seperti ini. Mengapa? Nah, karena pada orang yang terkena infeksi COVID akan sangat rentan terinfeksi penyakit lainnya. Contohnya adalah pneumonia bakteri. Jadi di dalam satu badan ada infeksi virusnya, ada infeksi bakterinya. Nah, dengan kita melakukan vaksin bakteri yang ada saat ini, minimal kita bisa melakukan perlindungan terhadap bakterinya. Oke, jadi akan berpengaruh itu ya? Iya, akan berpengaruh terhadap perlindungan terhadap infeksi yang bakteri. Tapi bukan ke Tapi bukan COVID-nya. ke COVID-nya gitu. Jadi Tapi kan ini meminimalisir yang diderita paling tidak betul. kan? Jadi gejala berat akan menjadi risikonya akan berkurang. Itu bahkan statement WHO sudah seperti itu gitu. Jadi menyarankan boleh dilakukan untuk mencegah infeksi yang penyakit lainnya gitu. Berarti untuk mengurangi severity atau keberatan penyakit yang dialami oleh pasien, Ya. hal ini akan efektif. Tapi sekali lagi bukan karena berpengaruh pada COVID-nya. Ya, bukan langsung berpengaruh terhadap COVID-nya, terhadap infeksinya, tetapi terhadap penyakit lain yang mungkin akan datang. Gitu. Karena Maksudnya pneumonia. COVID adalah menurunkan daya tahan tubuh kita. Oke, jadi secara general memang harus lebih sehat agar jangan sampai COVID ini memperburuk, apalagi penyakit-penyakit yang berat yang lainnya yang ada dalam tubuh ya. Kita menjawab ke pertanyaan Pak Yulianto. Tadi Pak Yulianto membahas mengenai menerima makanan. Tapi hal yang lebih sering lagi mungkin adalah ya. tukar-menukar uang begitu, pertukaran perdagangan ini. Apa yang harus dilakukan kalau dalam hal ini? Ya, jadi uang adalah media juga, media kontak dalam penularan virus corona ini. Apakah itu dari jual beli atau dari mesin ATM dan lain-lainnya. Nah, tapi tidak mungkin kita melakukan desinfektan terhadap uang ya. gitu ya. Bahkan ada hoax-hoax yang beredar, uang silahkan dijemur di depan rumah, yang ada diambil orang gitu ya, uangnya. Nah, jadi yang cukup kita lakukan adalah ketika setelah kita memegang uang, kita cuci tangan. Oke. Jangan memegang wajah. Oke. Jangan langsung makan gitu ya. Jadi itu dengan kita melakukan itu sebenarnya sudah bisa menjaga kita. Jadi habis transaksi cuci tangan, karena kita sudah memegang uang. Habis ambil ATM cuci tangan gitu. Dan sebenarnya Bank Indonesia pun juga sudah meregulasi uang-uang agar terhindar dari penyebaran penyakit COVID. Jadi ada regulasi penyimpanan dalam jangka waktu lama, ya, penyimpanan dalam ruang yang steril dan lain-lain. Itu juga pemerintah juga melakukan. Jadi tidak perlu terlalu khawatir terhadap penyebaran uang asal
melakukan cuci tangan setelah memegang uang itu selesai. Oke, terutama berarti kalau dari aturan-aturan regulasi yang diterapkan itu khusus untuk uang yang kita terima dari bank, dari ATM seharusnya lebih aman. Tapi ingat selalu ada resiko pada saat Anda memegang mesin ATM, memencet nomor di mesin ATM dan lain-lain. Intinya harus selalu cuci tangan. Setelah memegang uang. Memegang semua itu. Apa yang harus dilakukan dengan uangnya? Haruskah saya, waktu beberapa pekan lalu juga sempat ada pertanyaan mengenai menerima tips dari turis katanya begitu. Dia lebih khawatir lagi. Dan apakah harus saya jemur kah? Harus saya diamkan sekian hari kah? Atau bagaimana? Oke, itu hoax. Ya, tidak perlu kita melakukan penjemuran dan lain-lain. Ambil uangnya, simpan uangnya di dompet kita dan kita cuci tangan. Itu Oke, itu aja sebenarnya ya. Jangan sampai dijemur, apalagi dijemur di luar rumah Anda. Tapi itu penting untuk diketahui karena masih banyak pasti yang agak khawatir pada saat menerima uang yang untuk menjadi media. Jadi mungkin penegasannya aja, Dok. Ini kan sebenarnya seperti menerima barang, menerima uang. Itu kan media-media yang bisa menjadi media penularan corona ataupun menjadi penyakit COVID-19 ini. Apa bottom line-nya yang harus diingat oleh masyarakat, terutama mereka yang memang harus tetap keluar rumah, baik itu hanya untuk sekedar berbelanja ataupun urusan yang tidak bisa dihindari? Jadi kalau saya selalu bilang ke masyarakat seperti ini, selalu berpikir benda di sekitar kita ada virusnya. Oke, itu dulu kita set ya. Semua benda ada virusnya. Ini kursi saya yang saya pegang ini ada virusnya. Selalu berpikir bahwa tangan saya sekarang ini ada virusnya. Selalu berpikir bahwa orang di sebelah saya itu mungkin ada virusnya. Sehingga dengan kita selalu berpikir seperti itu, cuci tangan kita menjadi lebih sering. Kita tidak memegang wajah, jadi selalu alert gitu. Jadi selalu berpikir bahwa ini kotor. Jadi jangan selalu merasa aman ini di rumah saya, aman ini kan daerah udah dibersihin terus. Nggak boleh. Kalau kita seperti itu kita lengah. Gitu ya. Jadi cuci tangan, tidak memegang wajah, selalu jaga jarak dengan orang lain dengan memakai masker apabila keluar rumah. Itu harus menjadi pedoman gitu ya. Karena selalu merasa bahwa di sekitar kita, di tangan kita, di benda kita mungkin ada virusnya. Oke, jadi tanpa harus paranoid ya? Tanpa harus paranoid. Tanpa harus ketakutan. Itu akan mindset itu kita bentuk untuk membuat kita lebih lebih ingat lagi untuk cuci tangan, ingat tidak memegang wajah dan lain-lain. Baik, Dr. Djaka Pradipta, terima kasih banyak atas waktunya. Dr. Djaka adalah dokter dari Ikatan Dokter Indonesia, spesialis paru. Kita akan terus menjawab pertanyaan Anda seputar corona dan COVID-19 di segmen Tanya Jawab COVID-19. Besok kita akan hadir lagi. Berikan pertanyaan Anda melalui akun Instagram kami di @sapa_Indonesia_KompasTV atau di akun Instagram @KompasTV, atau Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon pada saat kami live. Kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya di Sapa Indonesia